Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya kan telah diberi latihannya 5 soal tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Di sini gue akan bagikan pembahasannya ya. Kita bahas terlebih dahulu karena beberapa masih ada yang bingung. Di nilai mutlak sendiri itu yang wajib kita tahu, yang pasti akan selalu dipakai itu adalah si definisinya. Definisinya itu yang ini, mutlak X sama dengan positif X ketika X lebih besar dari 0 dan negatif X ketika X kurang dari 0. Selain itu, ada juga untuk yang pertidaksamaannya. Untuk pertidaksamaannya itu misalkan untuk mutlak X kurang dari sama dengan P, maka X-nya sendiri adalah kurang dari sama dengan P dan lebih besar dari sama dengan negatif P. Untuk yang sifat keduanya yaitu ketika mutlak X lebih besar dari P. Kalau ini kan ketika kurang dari, ini lebih besar. Nah, kalau ini kita punya sifatnya yaitu ketika X-nya lebih besar dari P atau X-nya kurang dari sama dengan negatif P. Dan untuk yang sifat ketiganya yaitu ketika mutlak X kurang dari mutlak Y. Ini berlaku X kuadrat kurang dari Y kuadrat, atau bisa kita selesaikan menjadi X kuadrat min Y kuadrat kurang dari 0. Nah, ini 4 sifat yang pasti akan selalu kita pakai. Umumnya ketika kita menggunakan si definisi itu bisa diselesaikan semuanya. Oke, kita bahas ya soalnya. Kita bahas soal nomor 1. Nomor 1 itu soal untuk persamaan nilai mutlak, yaitu mutlak 3x dikurang 2 sama dengan 7. Nah, ini kita buat definisinya. Sebelum kita masuk ke definisinya, kita buat dulu nih pembuat 0 untuk si nilai mutlak ini, yaitu 3x min 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 3x sama dengan 2 dan x-nya sama dengan 2/3. Si 3-nya ini ke sini ya, pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga menurut definisinya kita bisa tuliskan menjadi untuk positifnya yaitu 3x min 2 ketika x lebih besar dari sama dengan 2/3. Dan negatif dari 3x min 2 ketika x-nya kurang dari 2/3. Nah, kita buat nih, misalkan ini adalah yang pertama kita kerjakan, ini yang keduanya. Untuk yang pertamanya, nanti ketukar sama si satu ini ya, atau ini si A, ini si B. Nah, untuk si A-nya kita buat yaitu keadaan ketika x lebih besar dari 2/3. Ini itu untuk menyatakan apakah kondisi X yang kita peroleh itu diterima atau ditolak. Untuk soalnya yaitu mutlak 3x min 2 sama dengan 7. Karena ini kondisi ketika X lebih besar dari 2/3, berarti kan kita pakai yang ini. Sehingga kita gunakan si 3x min 2 sama dengan 7. 3x sama dengan ini 7, negatif 2 ini pindah ruas menjadi positif 2, sehingga kita peroleh 3x sama dengan 7 tambah 2, 9. X-nya sama dengan 9 dibagi 3, atau 9 bagi 3 itu adalah 3. Nah, si 3 ini diterima atau ditolak? Kita lihat apakah 3 itu lebih dari 2/3. Betul ya, 2/3 itu kan 0, berarti si 3 ini betul. Jadi kita peroleh si X sama dengan 3. Lalu untuk yang kondisi yang B-nya, kondisi yang B itu ketika X kurang dari 2/3. Nah, berarti ketika kurang dari itu kita gunakan si negatif ini. Negatif dari 3x min 2 sama dengan 7. Negatifnya bisa kita pindah ke sini nih.
Jadi 3x min 2 sama dengan negatif 7. 3x sama dengan negatif 7 tambah 2. Sehingga kita peroleh 3x negatif 7 ditambah 2 itu adalah negatif 5. X-nya sama dengan negatif 5 per 3. Kita cek nih, apakah si negatif 5 per 3 itu kurang dari 2 per 3? Betul ya, karena dia negatif pasti kurang dari bilangan positif. Sehingga kita ambil juga ini. Jadi kita peroleh, Ibu tulis di sini, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 3, berarti kita tulis dulu dari negatif 5 ya. Kita tulis negatif 5 per 3 dan 3. Jadi itu himpunan penyelesaian untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2. Biasanya untuk persamaan ini kita gunakan definisi untuk penyelesaiannya. Untuk nomor 2, di sini soalnya adalah mutlak X dikurang 3 ditambah mutlak X ditambah 4 sama dengan 12. Nah, ini kan ada 2 mutlak ya. Jadi kita buat satu-satu nih. Misalkan ini bagian A dan ini bagian B. Kita kerjakan si A dulu. Sama seperti tadi, kita buat dulu pembuat nolnya. X min 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 3. Kita akan peroleh definisinya adalah mutlak X min 3 sama dengan X min 3 dan negatif X min 3. Ini adalah X lebih besar dari, kita ambil si ini nih, 3, dan ini adalah X kurang dari 3. Oke, kita akan gunakan si ini. Lalu untuk yang B-nya, kita buat yang ini, X plus 4. X plus 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4. Kita buat lagi nih si definisinya, X plus 4 sama dengan, ini berarti positifnya X plus 4 ketika X lebih besar, kita gunakan ini, X lebih besar dari min 4, yang ini negatif dari X plus 4 ketika X kurang dari negatif 4. Biasanya kita akan menggunakan si garis bilangan. Coba kita buat si garis bilangannya ya. Nah, garis bilangan itu kita tulis dari bilangan terkecil, berarti negatif 4 dan 3. Ini kan kondisinya ada yang kurang dari, ada yang lebih dari 3, lalu di tengah-tengah mereka ya. Jadi kondisinya itu akan ada kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Yaitu ketika X kurang dari min 4, berarti kan kita gunakan si ini. Negatif X plus 4. Berarti kita juga gunakan si X kurang dari 3. Gunakan si min X min 3. Ketika yang positif nih, X lebih besar dari 3, artinya kan dia lebih besar juga dari negatif 4. Berarti kita gunakan yang positif semua, X plus 4, dan yang ini adalah X min 3. Nah, untuk yang tengah ini gimana nih? Kita pakai yang lebih dari min 4, berarti kita pakai X plus 4, tapi kurang dari 3. Berarti kita ambil yang kurang dari 3 nih, yang ini, yaitu negatif X min 3. Tuh. Nah, kita akan gunakan si kondisi-kondisi ini untuk mencari nilai X-nya. Kita ambil, berarti kondisi yang pertama, yaitu ini ya, kita ambil kondisi yang pertama ini. Berarti kan tadi soalnya mutlak X min 3 ditambah mutlak X plus 4 sama dengan 12. Berarti kita pakai ketika negatif X min 3 ditambah negatif, berarti kalau ditambah negatif kita pakai negatifnya ya, karena plus kali negatif, negatif X plus 4 sama dengan 12. Berarti ini kan negatif X plus 3, ini juga negatif kali X, berarti negatif X, negatif kali positif, negatif 4 sama dengan 12. Kita jumlahkan negatif X berarti negatif 2X.
3 dikurang 4 berarti negatif 1. Berarti ini negatif 2x. Negatif 1 ini pindah ruas nih, jadi 12 tambah 1. Sehingga x-nya adalah negatif 13 per 2. Nah, kita cek negatif 13 per 2 itu apakah kurang dari negatif 4? Kita buat saja ketika negatif 12 bagi 2 itu kan 6 ya. Berarti ini tuh sama aja negatif 6 gitu, negatif 6, sekian. Berarti kita terima karena dia memenuhi untuk x kurang dari min 4. Oke, untuk kondisi yang kedua berarti kita gunakan yang ini. Tadi kan ini soal mutlaknya, berarti kita pakai negatif x min 3 ditambah x plus 4 sama dengan 12. Nah, ini kan negatif x plus 3 ditambah x ditambah 4 sama dengan 12. Negatif x ditambah x itu habis ya, berarti ini udah hilang nih si x. Nah, sedangkan kita kan akan nyari x, berarti udah kita tolak penyelesaiannya. Kita langsung ke bagian nomor 3. Untuk bagian nomor 3 sendiri, bagian nomor 3 itu berarti kita gunakan x min 3 ditambah x plus 4 sama dengan 12. X tambah x adalah 2x, negatif 3 tambah 4 berarti positif 1, 12. 2x sama dengan berarti 12, si 1 ini pindah ruas nih, jadi negatif 1, berarti x-nya adalah 11 per 2. Kita cek nih 11 per 2 itu apakah lebih besar dari 3? Ini kan syaratnya harus x lebih besar dari sama dengan 3. Betul ya, karena 10 bagi 2 aja kan 5. Berarti ini termasuk solusinya. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah x, dimana x-nya x sama dengan yang sebelumnya itu negatif 13 per 2 dan x-nya juga sama dengan 11 per 2, atau bisa dituliskan HP-nya itu adalah negatif 13 per 2 dan 11 per 2. Itu untuk kesamaan nilai mutlak. Untuk selanjutnya itu ketidaksamaan nilai mutlak. Untuk ketidaksamaan nilai mutlak sendiri itu kan punya sifatnya ya. Nah, kita perhatikan sifatnya. Nomor berapa ini? Berarti nomor 3 ya. Nah, nomor 3 itu soalnya mutlak 3x min 1 kurang dari sama dengan 9. Tadi itu ketika tandanya kurang dari sama dengan, maka bisa langsung kita tuliskan ini adalah kurang dari sama dengan 9, terus sebelah sininya negatif 9. Yang tengahnya tetap kita tuliskan ini nih, 3x min 1. Berarti kan 3x min 1. Nah, supaya si min 1-nya ini hilang, berarti kan harus ditambah 1. Sehingga 3x min 1 tambah 1 kurang dari 9 tambah 1. Kiri kanannya juga harus dikasih plus 1 gitu. Atau sama aja kayak pindah ruas, negatif 1-nya itu pindah ruas jadi positif ya. Gitu, bisa juga dituliskan seperti itu. Berarti ini sisa 3x kurang dari 9 tambah 1, 10. Nah, ini adalah negatif 8. Berarti 3x, oh ini udah nggak ada 3-nya ya. Kita kan mau cari x-nya. Berarti kita sisakan x kurang dari, nah si 3-nya berarti kan ini harus dibagi 3 supaya hilang ya 3-nya, berarti 10 per 3 dan kurang dari negatif 8 per 3. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk yang nomor 4. Nomor 4 itu soalnya adalah mutlak x ditambah 7 lebih besar dari sama dengan 5. Nah, ketika tandanya lebih besar dari sama dengan 5, ini kan tandanya nih. Nah, berarti kita akan buat dua kondisi, yaitu ketika x plus 7-nya lebih besar dari 5, dan kondisi yang kedua itu ketika x plus 7-nya kurang dari negatif 5. Atau kalian boleh juga dibalik yang mana dulu gitu ya, untuk A dan B-nya. Berarti kan ini x lebih besar dari 5 kurang 7, atau x lebih besar dari 5 kurang 7 itu negatif
2. Kalau yang ini berarti X kurang dari negatif 5, negatif 7. Berarti X-nya kurang dari sama dengan negatif 5, negatif 7, berarti negatif 12. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya kurang dari sama dengan negatif 12 atau X-nya lebih besar dari negatif 2. Tuh, itu untuk nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 5 atau nomor terakhir ya. Untuk nomor terakhir ini kita punya soal itu adalah 2 ya mutlaknya. Oke, mutlak 2x min 1 kurang dari mutlak 3x min 7. Oke, ini kan sama dengan mutlak ini ya, mutlak x kurang dari mutlak y. Jadi bisa kita misalkan menjadi x kuadrat kurang dari y kuadrat, atau x kuadrat min y kuadrat kurang dari 0. Sehingga ini juga bisa kita tulis seperti ini, 2x min 1 kuadrat kurang 3x min 7 kuadrat kurang dari 0. Nah, di sini ini bisa kita misalkan menjadi A dan ini menjadi B. Jadi nanti A plus B dikali A min B ini kurang dari 0. Nah, A-nya siapa nih? A-nya itu adalah 2x min 1. B-nya itu ini ya, berarti 3x plus 3x dikurang 7. Itu untuk A plus B. Jadi ini A dan yang ini adalah B-nya. Lalu untuk A min B ini, A-nya kita tulis 2x dikurang 1. Oke, karena ini min berarti kita tulis min dulu, lalu kurung si ininya, 3x min 7 kurang dari 0. Nah, ini kita jumlahkan yang punya X dengan yang punya X. 2X ditambah 3X berarti 5X. Negatif 1, negatif 7 berarti negatif 8. Lalu yang ini nih, 2X min dikali positif berarti min ya. 2X min 3X berarti kan min X. Negatif 1, kayaknya kalikan dulu. Negatif kali negatif positif, positif 7. Negatif 1 ditambah 7 berarti plus 6. Kurang dari 0. Nah, untuk ini kita selesaikan satu-satu, yaitu 5x min 8 sama dengan 0. 5x sama dengan 8 atau x sama dengan 8 per 5. Untuk yang ininya adalah negatif x tambah 6 sama dengan 0. Negatif x sama dengan negatif 6. Nah, jadi x-nya sama dengan 6. Cara menulis himpunan penyelesaiannya adalah karena ini kurang dari, maka x dimana ini kita tulis x lebih besar dari, oh ini nggak ada sama dengannya ya, berarti ini jangan ada sama dengan, x nya lebih dari, siapa yang paling kecil, 8 per 5 atau 6? 8 per 5 ya, berarti kita tulis 8 per 5, lalu ini 6. Seperti itu penyelesaiannya. Jadi cukup ingat si definisi dan 3 sifat itu, nanti bisa dikerjakan soal-soal mutlaknya. Terima kasih, semoga penjelasan ini dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.